Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiri sekalian. Kerajaan kena menjelaskan mana perginya warga-warga China yang telah masuk ke negara ini sejak tahun 2018 tapi tak keluar-keluar sampai sekarang. Mana perginya mereka? Rakyat perlu tahu dan rakyat semakin bimbang. Kita intro dulu. Ceritanya macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang kisah betapa 1.2 juta warga China yang masuk ke negara ini tetapi tidak ada rekod mereka keluar dari negara ini sejak tahun 2018 sehinggalah ke tahun 2022. Dan benda-benda ini sangat-sangat membimbangkan sebab ialah mereka ini dah masuk ke negara kita tapi tak keluar-keluar. Dan dirisaukan, konon-kononnya mereka ini mungkin akan dijadikan sebagai warga negara lah. Mereka boleh mengundi dan macam-macam lagi. Dan berdasarkan kepada laporan Financial Times, jumlah warga China yang menetap di Malaysia ini telah meningkat lebih 2 kali ganda sejak 3 tahun kebelakangan ini. Dan of course perkembangan ini sangat-sangat merisaukan. Apatah lagi dengan dasar-dasar kerajaan dan juga pihak-pihak tertentu yang seumpamanya begitu lenient terhadap warga-warga China yang datang ke negara kita ini. Termasuklah kemudahan untuk mereka membeli hartanah, dan kemudian ketiadaan visa dan macam-macam lagi. Dan perkara ini turut disuarakan oleh Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual Istak UIAM iaitu Profesor Dr. Ahmad Murad Merican, di mana beliau telah melahirkan kebimbangan terhadap lambakan warga China dekat negara kita ini dan yang lebih merisaukan, mereka ini seolah-olahnya terus tenggelam dalam negara kita ini dan tak keluar-keluar. Lalu beliau pun telah mencadangkan kepada kerajaan untuk menyediakan satu kertas putih bagi menjelaskan kepada rakyat Malaysia tentang perihal 1.3 juta warga China yang masuk ke negara kita ini tak keluar-keluar. Dan secara peribadinya, saya juga berdepan dengan situasi di mana saya telah berjumpa dengan orang-orang China ini. Di mana mereka ini nampak macam orang Cina Malaysia dan sebagainya. Of course, ada sedikit perbezaan lah. Kita boleh baca sebenarnya mereka orang China Malaysia ataupun orang China luar. Dan mereka ini langsung tidak boleh berbahasa Melayu. Tetapi mereka boleh berlega-lega dekat dalam negara kita ini seolah-olah macam mereka ini warga negara dan sebagainya. Dan macam mana saya sebutkan pada awal video tadi, kita risaukan betapa mereka ini menetap terus dekat Malaysia, kemudian diberikan kewarganegaraan seperti mana yang kecoh berlaku sejak dulu ini, dan mereka pula diberikan kebolehupayaan untuk mengundi, untuk menentukan masa depan negara kita ini dan pelbagai lagi. Yang itu yang kita tak nak. Apatah lagi dengan laporan betapa jumlah Melayu Bumiputera dekat negara kita ini telah merosot daripada 62% kepada 58% saja, dan peningkatan orang berketurunan Tionghoa semakin meningkat pula dengan mendadak. Sedangkan kalau ikutkan kadar kelahiran untuk orang Melayu sebagai contohnya memang meningkat dengan banyak sekali. Tetapi kadar kelahiran untuk orang Cina ataupun kaum Tionghoa dekat negara kita ini berkurangan, tak banyak melahirkan anak sebagainya. Tetapi macam mana bilangan orang-orang Cina ini menjadi meningkat berbanding orang Melayu? Ini bukan soal resis, tuan-tuan dan sekalian, tetapi sekadar untuk melahirkan satu keraguan yang bermain dekat minda masyarakat, minda rakyat Malaysia, betapa takut-takut kalau memang ada satu gerakan untuk menjadikan warga-warga China ini sebagai warga negara seterusnya. Mereka ini akan terus berasimilasi dalam negara kita ini, boleh mengundi dan mendapatkan hak-hak yang tak sepatutnya mereka dapat selama ini. Jadi, saya rasakan bahawa saranan daripada Profesor Dr. Ahmad Murad Merican itu memang patut diteliti oleh kerajaan, patut buat satu kertas putih untuk menjelaskan tentang ke manakah pergi warga-warga China yang telah masuk ke negara kita ini tetapi tidak keluar-keluar. Dan kalau boleh kita panjangkan juga kertas putih ini untuk meneliti sebanyak manakah warga-warga asing seperti orang Bangladesh, orang Myanmar, orang Indonesia dan sebagainya yang telah datang ke negara kita ini sama ada secara halal ataupun secara tidak halal, di mana berapakah jumlah mereka ini sebenarnya dan bagaimanakah mereka ini akan mendatangkan impak sosial terhadap masyarakat negara kita ini. Sebab ialah lambakan pendatang asing ini memang sangat-sangat merisaukan dan memang menjadi lungutan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan seharusnya kerajaan ini bolehlah menggemblingkan tumpuan mereka untuk mengatasi masalah lambakan warga-warga asing yang semakin lama semakin ramai dekat negara kita ini. Kerajaan duk bising. Segala kemudahan untuk rakyat Malaysia seperti subsidi minyak dan sebagainya dinikmati oleh warga-warga asing tanpa batasan. Tetapi bila kerajaan sendiri pun tidak proaktif untuk menghalang ataupun menghantar semula warga-warga asing ini, maka macam
no point jugalah kerisauan kerajaan itu kata, oh, habislah subsidi warga asing dapat. Tetapi dalam masa yang sama juga, warga asing semakin lama semakin melambat dekat Malaysia ini diberikan pelbagai kemudahan tanpa sebarang halangan dan pelbagai lagi. Tetapi at the end of the day, saya yakin seluruh rakyat Malaysia memang mahu agar kerajaan proaktif berkenaan hal pendatang asing ini, terutamanya warga-warga China yang masuk tak keluar-keluar ini. Dan mungkin bagi saya kerajaan agak tercari-cari lagi formula bagaimana hendak menangani masalah ini secara asasnya. Tapi itulah, saya tanya Rafizi, dia mungkin tahu. Dia kan pakar formula. Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak nak mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru-baru ini di video ini cukup heboh ya, di mana ada perhitungan di hitungan kalkulasi di Malaysia, ternyata ada beberapa warga Cina yang tidak ketahuan keberadaannya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Itu diperhitungkan kurang lebih adalah 1.200.000 warga Cina. Nah, kemanakah mereka ini di Malaysia? Apa yang mereka lakukan di Malaysia? Ini jelas warga tidak ada yang tahu. Nah, dari apa yang diungkapkan ini meminta penjelasan kepada kerajaan maupun jawaban dari parlemen ya di Malaysia. Apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini yang tidak jelas statusnya, yang masuk ke Malaysia sebanyak 1.200.000 orang, dan sampai tahun ini, tahun 2024, mereka belum jelas identitasnya, dan mereka juga belum ketahuan apakah kembali ke negaranya atau tidak. Tapi catatan terakhir kurang lebih ada 1.200.000 orang warga Cina menetap di Malaysia sejak tahun 2018 sampai dengan 2021. Nah, berkenaan dengan ini ada penjelasan dari pihak parlemen di kerajaan Malaysia bahwa mereka yang masuk sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 yang belum kembali ke negara Cina itu ada kemungkinan pemegang kartu yang masa tinggalnya bisa mencapai 3 tahun atau 5 tahun. Nah, dari penjelasan ini seharusnya kalau memang dari tahun 2018 ya, dia pemegang kartu lama tinggal adalah 3 tahun, seharusnya di tahun 2022 itu jumlahnya sudah berkurang. Kemudian kalau misalkan dia di tahun 2021 masuk ke Malaysia, berarti di tahun 2024 ini seharusnya jumlahnya juga sudah berkurang. Artinya mereka kembali ke negara Cina. Tetapi berdasarkan data yang ada, angka tersebut masih ada, yaitu 1.200.000 orang masih tidak bergeser. Artinya apa? Mereka yang masuk dari tahun 2018 kemudian 2021 ini kemungkinannya adalah belum pulang. Lalu kemana mereka? Sampai sekarang belum ada penjelasan lebih lanjut tentang keberadaan mereka di Malaysia, kemudian kegiatannya apa saja di Malaysia selama bertahun-tahun tinggal di Malaysia. Nah, ini adalah satu hal permasalahan ketika satu negara membuka pintu secara lebar-lebar untuk pendatang asing. Ketika negara tersebut tidak siap untuk melakukan manajemen, tidak siap melakukan pengarsipan dengan baik, ya, maka terjadilah hal-hal seperti ini. Kemudian jelas kenapa warga asing banyak masuk ke dalam satu wilayah ataupun negara, pasti ada daya tariknya. Nah, daya tariknya tentu saja hanya negara Malaysia itu yang tahu, dan penduduk asing yang masuk ke dalam Malaysia itu saja yang tahu. Kalau Pade tidak tahu apa daya tariknya, selain untuk wisata ya. Nah, demikian dari Pade videonya kali ini. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.